Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agenda kita pada siang menjelang sore yakni pembahasan terkait pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk anak usia dini. Namun materi pertemuannya adalah terkait dengan pembelajaran mendalam pada PAUD. Tujuan pembelajaran pada sesi ini diharapkan nanti bunda-bunda dapat menelaah implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ada 3 poin utama yang menjadi bagian penting dari pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi konsepnya pembelajaran ini berkesadaran, di mana guru itu sadar betul bahwa dia adalah guru. Yang kedua, siswa itu sadar bahwa keberadaannya di sekolah itu belajar, dan belajar ini yang dikatakan berkesadaran. Kalau dulu kita mengenal hadir utuh namanya, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam ini yang dimaksudkan di sini, di mana seorang guru harus siap memang dari merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta melakukan asesmen dari pembelajaran yang ia lakukan. Kenapa pembelajaran mendalam itu penting? Yang pertama, berbasis pada kekuatan individu anak. Yang kedua, menumbuhkan kesejahteraan pada anak. Yang ketiga, menjadikan sekolah tempat yang menyenangkan, bukan sekolah tempat yang menakutkan. Poin selanjutnya, membangkitkan minat belajar anak. Yang selanjutnya, setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Seluruh anak memiliki kesempatan yang sama. Manfaatkan teknologi secara optimal, memberikan akses kesetaraan pada proses kegiatan belajar mengajar serta bermain. Menciptakan pembelajaran yang inklusif, merangkul seluruh anak. Pada masa-masa transisi dari kelompok bermain ke TK, hal ini berat bagi anak-anak dan kita temui di lapangan. Beberapa anak sulit untuk beradaptasi dikarenakan sekolah itu adalah lingkungan yang baru baginya. Kerangka pembelajaran mendalam ada berapa macam? Yang pertama, dimensi profil kelulusan. Dimensi profil kelulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Inilah profil siswa yang harusnya kita luluskan, yakni anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai dengan usianya tentunya. Selanjutnya, memiliki kewargaan, anak-anak yang memiliki kreativitas, penalaran kritis, berkolaborasi, mandiri, sehat, dan memiliki kemampuan komunikasi. Inilah 8 profil dimensi kelulusan yang harus kita capai. Adapun dalam pelaksanaannya dirakan. Oke. Pengalaman belajar sebagai proses di mana peserta didik harus mengalami dalam pengalaman, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dengan pembelajaran mendalam ini,
peserta didik bukan hanya hafal saja ini. Di bagian ini, anak-anak harus paham kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Berdiri ya. Berdiri atau angkat tangan? Angkat tangan aja. Kalau salah, oke, kita coba ya. Pertanyaan pertama, baca Bunda Ain. Salah satu bentuk berkesadaran dalam pembelajaran di PAUD adalah ketika guru mendengarkan cerita anak tanpa menyela dan memberi respon yang tulus. Oke, pernyataan ini menurut Bunda-Bunda benar atau salah? Ini tadi, kalau benar ngapain dong? Yakin? Sudah diterapkan di kelas kalau ada anak yang bercerita tidak menyela gurunya? Oke, sudah. Salah satu bentuk berkesadaran dalam pembelajaran di PAUD adalah ketika guru mendengarkan cerita anak tanpa menyela dan memberi respon yang tulus. Kadang-kadang masih menyela. Benar atau salah? Benar. Benar. Sudah dilaksanakan? Sudah, tapi kadang lupa. Nggak lupa, kadang-kadang menyela. Kadang-kadang secara banyak. Sudah. Berarti gurunya belum. Refleksi adalah karakteristik peserta didik. Jadi setiap guru jika memiliki 10 siswa, secara otomatis dia harus menguasai 10 karakteristik dari siswanya. Ada yang belum bisa menyampaikan kalau ia mau buang air besar. Ada yang belum bisa menyampaikan ketika dia butuh bantuan untuk membuka botol air minumnya. Ada yang siswa yang terlalu aktif, tidak bisa diam. Ada yang siswa dari dia datang sampai pulang jika tidak diajak bicara maka dia tidak akan bicara. Jadi namanya guru harus bisa menguasai karakteristik peserta didiknya. Selanjutnya adalah perencanaan harus memperhatikan materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Untuk guru harus memperhatikan bukan hanya siswanya, latar belakang orang tua siswanya. Sudah kenal mama-mamanya semua ini? Sudah kenal? Sudah kenal? Sudah 3 minggu loh, ini masuk minggu ketiga, masa belum kenal? Berapa siswanya masing-masing? Sudah 7. Sudahkah melakukan diskusi terbuka dengan orang tuanya? Berarti ini belum siap yang bagian ini. Berarti perencanaan kemarin belum berdasarkan mitra pembelajaran. Lakukan diskusi dengan orang tua siswa. Ibu, anak ibu tidur jam berapa? Berapa bersaudara? Biasanya nonton sampai jam berapa? Yang dia dengar di rumah siapa? Kalau makan disuap tidak? Sudah ditanya? Sudah ditanya belum? Bunda Ali sudah tanya kenapa Abdul tidak bisa bilang buang air besar? Oke, kalau seperti itu, agar ini mitra berjalan, diberikan kesempatan kepada guru jalan-jalan home visit ke rumah orang tua siswa. Lihat secara langsung, oh ternyata rumahnya seperti ini. Oh ternyata cara bicara ayahnya begini. Oh dan O-nya akan keluar banyak. Jadi ketika melakukan perencanaan, tidak asal taruh, tidak asal copy. Selanjutnya, yang poin kedua, implementasi pelaksanaan pembelajaran mendalam adalah pelaksanaannya dengan prinsip tadi. Hanya ada berapa? Yang pertama apa? Apa prinsipnya tadi? Yang setengah sadar, berkesadaran. Selanjutnya bermakna. Yang ketiga, melalui pengalaman belajar, memahami dan merefleksi. Ini tugas utama kita ini. Jadi pembelajaran itu harus
membuat anak itu kalau mereka sadar, oh ini loh gaya belajarku, oh aku belajar ini tadi, oh ini gunanya ini, dan harus bermakna. Bukankah ada anak yang bermain tapi tidak sadar bagaimana aturan main? Sudah ketemu? Ketika kita melakukan permainan, ketika ditanya sama anaknya, aturan main pertamanya apa? Sudah dilakukan? Ketika nanti pada kegiatan recalling bagian ini ada refleksi. Di refleksi ini kita akan mengetahui apakah anak itu paham dengan aturan. Tadi di refleksi tidak ketika bermain bola. Harusnya guru pada bagian terakhir itu melakukan refleksi. Apakah anak memahami aturan main tadi yang kita lakukan, bermain bola yang tadi siang? Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maka guru harus melakukan asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Bagaimana ini maksudnya? Adakah yang tahu ini maksudnya apa? Oke. Asesmen tidak hanya berfokus pada teori, berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Ketika ibu-ibu melakukan penilaian, sudahkah seperti ini? Ini asesmen. Tinggal minta, oh paling dia muncul oh belum muncul mulai muncul. Ini yang dimaksud dengan asesmen. Ada yang kira-kira begini, tunggu dulu, kita mengenga dulu. Menurut tinta paling dia tadi bermain lari-lari boleh? Yes toh? Berarti DP guru setengah sadar. Ini asesmennya bukan hanya terkait penguasaan teori. Kayak kemarin siapa? Alif. COSMOS, kosmos. Jika wali kelasnya ini teliti, sesungguhnya anak ini bukan hanya teori yang dia kuasai, tapi kalau dia di ruangan saya, maka dia akan berkata, Bu, ini tempat setelnya, ini kipas dikasih bersih. Saya cek, oh benar saya pakai kipas itu ternyata kotor. Kalau ini anak ini ternyata dapat kemampuan berpikir kritis itu tinggi dalam kehidupan nyata, secara fakta, itu bisa dijadikan asesmen. Tidak harus ketika kegiatan pembelajaran itu berada dalam kelas. Cari dulu huruf S, alif, S. Ketika di luar nanti dia menguasai yang lain, maka asesmen ini berlaku pada anaknya. Ini yang dimaksud dengan asesmen pada pembelajaran mendalam. Perencanaan pembelajaran mendalam yang pertama adalah seorang guru harus melakukan identifikasi. Seperti apa ruang belajarnya? Aman, nyaman, kah tidak? Selanjutnya, seperti apakah karakteristik siswanya? Identifikasi. TP ini apakah sesuai dengan kemampuan anak? Selanjutnya, seorang guru harus mendesain pembelajaran